Halo Sobat Tukang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Anda Tukang. Pada video kali ini kita akan belajar mengenal kusen aluminium ya. Kusen aluminium ini kita nanti belajarnya menggunakan detail ya, dengan gambar ya. Dan nanti ada video tentang pemasangan ya, tapi nanti kita menjelaskannya dengan detail, dengan gambar detail ya. Nanti video ini akan menjelaskan tentang kusen aluminium 3N ataupun 4N ya. Yang jelas video ini nanti sangat menarik. Saya menghimbau bagi sobat tukang semua yang baru menonton channel Anda Tukang ini yang belum subscribe, saya mohon untuk menekan tombol subscribe, tombol like, dan tombol lonceng. Semoga video ini nanti bisa bermanfaat. Selamat menyimak video ini dari awal sampai akhir. Oke sobat tukang ya, ini model kusen aluminium realnya ya. Ini untuk ukuran 3 in atau 7,5 cm lebarnya, dan tebelnya sekitar 3,8 ya. Ini ada mobilan dan tutup mobilan ya. Ada profil M, ada profil polos ya. Itu ya, biasanya kusen profilnya 3 ini ya, mobilan, profil M, dan profil polos. Untuk tutupnya ini tutup mobilan, tutup M, dan juga tutup polos ya. Terus ini ada, kalau profil yang enggak ada tempat bautnya, kita nyambungnya menggunakan ini ya, spigot ya. Oke sobat tukang, ini adalah bentuk real dari kusen aluminium, tapi ini untuk ukuran 3 in. Sobat tukang ya, untuk nanti di video ini saya akan menjelaskan di mana saja posisi profil-profil itu kita gunakan jika kita membuat kusen aluminium atau partisi aluminium dengan isi kaca ya. Profil-profil seperti profil M, profil polos, profil mobilan, maupun ceklokan polos maupun ceklokan M atau tutup M tadi, posisinya di mana saja nanti akan kita bahas dalam video ini ya, sobat tukang. Oke sobat tukang, profil yang pertama yang kita bahas adalah ini ya, profil mobilan ya. Ini untuk ukuran 3 in atau 7,5 cm ya. Kira-kira 7,5 cm lebarnya, dan tingginya sekitar 3,8 cm ya. Ini untuk profil yang pertama, dan ini nanti ada tutupnya ya, nanti kita bahas selanjutnya. Ini adalah profil yang pertama. Untuk profil yang kedua ini ya, profil kusen polos atau open back ya, sama ukurannya, lebarnya sekitar 7,6 cm ya. Tingginya juga sama untuk 3 in ya. Dan untuk profil selanjutnya adalah profil M ya. Profil M ini juga sama ya, ini untuk tempat kaca. Ini untuk biasanya untuk membuat kusen kaca mati ya. Ini profil M ini. Kalau profil polos tadi biasanya untuk membuat kusen pintu atau kusen jendela, sedangkan untuk profil mobilan digunakan untuk biasanya untuk kaca mati ya, sobat tukang semua ya. Oke sobat tukang ya, ini profil kusen 3 in juga ya, sama seperti tadi.
tapi ini ada tempat bautnya ya. Jadi profil kusen ini jika kita membuatnya kita tidak perlu tambahan sligot ya, jadi langsung kita baut pada tempat baut ini ya. Kalau ini modelnya sama, tebelnya sama ya, sobat tukang ya, dan ukurannya ada yang 4 in juga ada, 3 in juga ada. Perbedaannya ini ya, ada di tempat bautnya ini. Oke sobat tukang ya, kalau tadi kita sudah mengenal profil kusen, sekarang kita akan mengenal profil tutupnya ya. Yang pertama ini ya, untuk tutup polos. Ini untuk tutup polos jika kita membutuhkan kusen tersebut untuk membuat opening jendela atau opening kaca, opening pintu ya. Kita tutupnya kita gunakan ini ya, nanti kita bahas dalam gambar detail ya. Selanjutnya ini ya, untuk tutup M ini misalkan untuk tambahan jika kita membuat kanan kiri itu kaca mati ya, kusen kita tutup ini agar dapat kanan kirinya bisa untuk kaca mati. Selanjutnya ini untuk profil tutup mobilan ya. Profil mobilan ini tutupnya untuk membuat kaca mati ya. Ini namanya tutup profil mobilan. Oke sobat tukang, itu tadi ya profil-profil kusen aluminium ya. Selanjutnya kita akan mencoba membahas tentang apa ya, di mana saja profil tersebut kita tempatkan jika kita membuat kusen aluminium kaca mati atau pintu atau partisi kusen aluminium ya yang isinya kaca. Langsung saja kita akan mencoba di mana saja profil-profil kusen aluminium tersebut kita tempatnya di mana saja gitu ya, posisinya ditempatkan di mana saja. Oke sobat tukang ya, ini sudah ada contoh detail partisi aluminium ya. Ini ada kaca mati, ada pelong pintu, ada kaca mati ya, semuanya kaca mati ya. Ini ada nomornya ya. Ini di nomor-nomor ini profilnya kita menggunakan apa saja nanti kita jelaskan ya, sobat tukang semua ya. Dari mulai profil mobilan, profil M, profil open back, dan tutup-tutupnya tadi. Oke sobat tukang ya, ini yang pertama ini ya, posisi 1 ini atas ini ya. Ini untuk kaca mati ya. Ini yang kita tempatkan di sini, di sini, di sini, dan di sini juga di bawah ini, bawah ini itu adalah profil mobilan, dan ini profil mobilan dan tutupnya ya. Itu profil yang kita tempatkan di atas ini ya, di atas sini sampai sini, dan bawah sini sampai sini, ini profil mobilan. Terus yang kedua ini tengah-tengah ini, tengah-tengah ini nomor 2 ini adalah profil M ya, gambarnya ini profil M. Jadi yang ditambah tutup M ya, profil M ditambah tutup M ya. Jadi ini tempatnya yang di barisan kedua ini. Ini adalah profil M dan tutup M. Oke, selanjutnya sobat tukang ya, untuk yang 3 ini sama seperti tadi ya, profil mobilan. Yang selanjutnya yang keempat, yang tengah ini, yang tengah atasnya ada kaca mati, bawahnya pintu ya. Kalau yang atasnya kaca mati, bawahnya kaca mati, menggunakan profil M. Kalau yang bawahnya pintu, kita gunakan ini profil open back ya, profil polos ditambah dengan
ceklokan M ya. Nah, ini untuk tempat kacanya yang ke atas ya, itu untuk posisi di atas pintu. Nah, selanjutnya untuk posisi nih pinggir ini ya, posisi pinggir ini adalah posisi nomor 8 dan ini ya, yang pinggir ini adalah posisi ini kita tempatkan profil M ya. Untuk yang di pinggir ini kita tempatkan profil M ya. Bentuknya layoutnya dari atas ya, ini dari atas, modelnya seperti ini. Terus selanjutnya yang ini posisi 6 ini kita gunakan profil M ya. Tiang ini kita gunakan profil M, ditambah tutup M ya, karena ini di tengah, kanan kiri kaca ya, ini karena kaca, ini kaca ya, tiangnya tengah-tengah ini ya. Terus ini untuk sini profil nomor 5 ini sama seperti profil ini ya, pinggir ini sama seperti 8 tadi. Oke sobat tukang ya, untuk posisi selanjutnya ya, ini nomor 7 ini adalah samping kaca mati, samping sebelah sisi lainnya pintu ya. Ini ada dua alternatif ya penggunaannya, bisa menggunakan M, profil M dengan tutup polos. Nah, ini yang tutup polosnya ditempatkan yang di bagian pintu, yang terus profil M nya di bagian kaca mati. Untuk opsi yang kedua menggunakan ini ya, profil polos dengan tutup M. Jadi profil polos kita tempatkan menghadap ke pintu, dan yang menghadap ke kaca, profil polosnya menghadap ke pintu, terus profil tutup M nya menghadap ke kaca mati ya. Ini adalah opsi yang kedua. Oke sobat tukang ya, selanjutnya kita akan membahas pemotongan ini ya. Kalau tiang-tiangnya kita sesuaikan dengan lokasi ya, kalau tiang-tiang ini ya yang berdiri. Kalau yang horizontal ini kita proses cara pemotongannya, caranya misalkan ini lebarnya berapa, kita kurangi plong pintu ini berapa. Setelah kita kurangi plong pintu, kita kurangi tiang-tiang yang berdiri ini, misalkan ini 1 2 3 4 5. Kita misalkan pakai 3 in ya, kita kurangi sekitar 7,5, 15 sama ini satu pintu, jadi sekitar 19 ya, 19 cm, lalu kita bagi 3. Itu cara pemotongannya. Jadi kita kurangi plong pintu, lalu kita kurangi tiang ini, baru kita bagi 3, itu sudah nanti jadi ukuran aluminium yang horizontal ini. Kalau pakai kusen 4 in, tiangnya ini tinggal kita yang 4,5 ya, jadi 1 2 3 4 5 kali 4,5, sekitar 22,5 ya, dikurangi plong pintu, dikurangi 22,5, baru dibagi 3. Itu kalau menggunakan kusen 4 in. Oke sobat tukang, ini untuk yang ukuran 4 in ya, sekitar 10 cm ya, lebarnya, dan tingginya sekitar 4,5 cm ya, 4,5 cm, dan modelnya sama seperti yang 3 in tadi, cuma ini kan lebih besar ya,
sama. Nah, ini juga yang ada tempat bautnya juga sama, model-modelnya juga sama, dan ini untuk tutup-tutupnya juga sama ya. Dan ini ada lagi tutup untuk tutup ya, ini tutup namanya untuk tutup M sini ya. Biasanya kita kalau kita nggak punya profil polos, lubangnya ini kita tutupi dengan ini. Oke sobat tukang, itulah tadi mengenal profil kusen aluminium dengan gambar detail. Semoga video ini nanti bisa bermanfaat. Jangan lupa yang baru menonton channel Andai Tukang ini, saya menghimbau untuk selalu tekan tombol subscribe, tombol like, dan tombol lonceng. Semoga video ini nanti bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.